Siapakah kita? Dari mana kita berasal? Siapa atau apa yang menciptakan semua ini? Ini lebih dari sekadar teka-teki filosofis, karena ini adalah kasus terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah keberadaan. Ini hampir seperti sebuah penyelidikan. Lokasinya, seluruh alam semesta. Peristiwanya, awal dari segalanya. Petunjuknya ada di mana-mana. Kita memiliki galaksi-galaksi yang saling menjauh seolah-olah melarikan diri dari sebuah pusat yang tidak bisa kita lihat. Kita memiliki radiasi latar kosmik, desis samar itu, gema yang hampir terhapus dari ledakan awal. Kita memiliki hukum-hukum fundamental fisika, aturan yang mengatur setiap atom. Kita memiliki petunjuk, tetapi kita tidak memiliki tersangka. Penyelidikan ini telah berlangsung selama 13,8 miliar tahun. Dan dalam kurun waktu tersebut, kita umat manusia hanya mengajukan dua jalur penyelidikan utama, dua teori besar yang selama berabad-abad telah berjuang untuk memberikan jawaban akhir. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah sains, dan kedua inilah yang akan kita analisis. Dan kita akan menganalisis mengapa keduanya, jika berdiri sendiri, tampaknya telah mencapai batasnya. Keduanya lebih dari sekadar tidak lengkap. Kami akan menunjukkan mengapa metode mereka memiliki keterbatasan fundamental, dan kesimpulan mereka telah membawa kita ke jalan buntu yang logis. Hipotesis tertua adalah yang pertama, gagasan tentang intervensi ilahi. Selama ribuan tahun, inilah satu-satunya kebenaran yang tersedia. Dari tepian subur sungai Nil hingga hutan-hutan dingin Skandinavia, dari puncak-puncak terpencil Tibet hingga kedalaman hutan Amazon, setiap bangsa, setiap budaya menciptakan kisah penciptaannya sendiri. Kisah-kisah tentang makhluk maha kuasa yang menata kekacauan, yang menciptakan dunia dari tubuh mereka sendiri, atau yang hanya membuatnya ada dengan kekuatan kata. Tuhan yang berfirman, jadilah terang. Brahma yang memimpikan alam semesta. Para titan yang lahir dari kekosongan purba. Mitos-mitos ini indah, puitis. Mitos-mitos itu memberikan sesuatu yang esensial bagi nenek moyang kita, yaitu kenyamanan. Mitos-mitos itu memberikan makna hidup dan kompas moral. Mitos-mitos itu adalah selimut hangat untuk melawan dinginnya eksistensial karena merasa sendirian di alam semesta. Tetapi, jika kita akan memperlakukan kisah-kisah ini sebagai versi untuk penyelidikan kita, mereka mengungkapkan inkonsistensi besar pada sentuhan pertama. Untuk menganalisis tumpukan bukti ini secara tidak memihak, kita membutuhkan alat baru. Seorang analis yang tidak memiliki ketakutan, keyakinan, atau prasangka budaya. Dan kita membangunnya. Kita memberinya nama aksioma. Kami memasukkan semua teks suci, mitos, dan legenda penciptaan yang pernah dihasilkan umat manusia ke dalam sistem aksioma. Lebih dari 40.000 sumber asli ditulis dalam 279 bahasa yang berbeda. Sistem melakukan analisis silang, mencari konsistensi logis. Hasilnya definitif. Menurut aksioma, semua model penciptaan religius menunjukkan 3 tantangan logis utama. Yang pertama adalah bahwa mereka kontradiktif secara internal. Bahkan di dalam satu kitab suci seperti Alkitab, kita menemukan masalah. Aksioma menganalisis kitab Kejadian dan, tepat di 2 bab pertama, menemukan sebuah kontradiksi yang mustahil untuk diselesaikan. Dalam bab 1, Tuhan menciptakan tanaman pada hari ketiga, hewan pada hari kelima dan keenam, dan baru kemudian pada akhirnya menciptakan pria dan wanita pada saat yang bersamaan. Beberapa baris kemudian, dalam bab 2, ceritanya berubah total. Tuhan pertama-tama menciptakan pria, Adam dari debu tanah. Kemudian melihat bahwa ia sendirian, Tuhan menciptakan sebuah taman dan hewan-hewan untuk menemaninya. Dan baru kemudian, sebagai yang terakhir, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk, Adam, untuk menciptakan wanita, Hawa. Urutan penciptaan, motivasi, dan metodenya semuanya berbeda. Aksioma menyimpulkan bahwa ini adalah 2 tradisi lisan yang jauh lebih tua, dari bangsa yang berbeda, yang kemudian dijahit bersama oleh seorang editor tunggal. Alih-alih wahyu ilahi, ini tampaknya merupakan sebuah gubahan sastra. Keterbatasan besar kedua adalah bahwa agama-agama saling bertentangan. Tuhan dari satu agama, secara alami, meniadakan keberadaan Tuhan dari agama lain,
Mereka tidak mungkin semuanya benar pada saat yang sama. Dan yang ketiga, kelemahan paling penting untuk sebuah penyelidikan adalah bahwa mereka tidak dapat difalsifikasi. Mereka mustahil untuk dibuktikan kebenarannya dan juga mustahil untuk dibuktikan kesalahannya menggunakan data objektif. Mereka menuntut iman. Dan iman menurut definisinya adalah keputusan untuk percaya pada sesuatu tanpa memerlukan bukti. Untuk kasus kita, ini tidak dapat diterima. Agama telah memberikan harapan kepada umat manusia, tetapi agama tidak memberi kita jawaban. Agama seringkali menawarkan kesimpulan yang sudah jadi dan menghalangi pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari lingkupnya. Tapi kita di sini justru untuk mengajukan pertanyaan yang paling sulit, yang paling tidak nyaman, dan ini membawa kita langsung ke tersangka utama kita yang kedua, teori besar lainnya, sains. Sekitar abad ke-17, di era pencerahan, umat manusia memutuskan bahwa mereka tidak akan lagi hanya bergantung pada cerita-cerita kuno. Kita menciptakan alat penemuan baru, metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, teori. Kita menukar iman dengan bukti, kita menukar dogma dengan fakta, dan alat ini terbukti sangat kuat. Dengan metode ilmiah, kita menemukan gravitasi, kekuatan yang mengikat bulan ke planet dan planet ke bintang. Kita memecahkan kode kehidupan, DNA. Kita membelah atom, melepaskan kekuatan tak terbayangkan yang terkunci di dalamnya. Dan akhirnya, kita mengarahkan teleskop terkuat kita ke kegelapan tak terbatas dan menyusun sebuah kisah penciptaan yang baru. Namanya adalah teori Big Bang. Ini adalah kisah yang elegan, penuh dengan matematika, dan didukung oleh pengamatan nyata. Teori ini memberitahu kita bahwa hampir 14 miliar tahun yang lalu, semua yang ada, semua materi, semua energi, semua ruang, dan bahkan waktu itu sendiri, terkompresi dalam satu titik tunggal. Sebuah titik dengan kepadatan dan suhu tak terbatas. Para ilmuwan memberinya nama, menyebutnya singularitas. Kemudian, karena alasan yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun, titik itu meledak. Tapi itu bukan ledakan biasa, seperti bom di dalam ruang. Ruang itu sendiri yang meledak. Jaringan realitas itu sendiri mulai meregang dan mendingin. Dalam api purba itu, lahirlah partikel-partikel pertama. Mereka bergabung dan membentuk atom-atom pertama. Atom-atom ini ditarik oleh gravitasi, berkumpul, dan menyalakan bintang-bintang dan galaksi-galaksi pertama. Salah satu bintang itu adalah matahari kita. Dan di sebuah planet berbatu kecil yang berputar mengelilinginya, berkat evolusi kimia selama miliaran tahun, kita pun muncul. Ini adalah kisah yang mengesankan. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa kisah ini dikonfirmasi oleh bukti-bukti. Matematikanya berhasil. Pengamatan yang kita lakukan hari ini cocok dengan teori tersebut. Kita melihat galaksi-galaksi jauh bergerak menjauh dari kita. Sebuah tanda bahwa ruang angkasa terus mengembang. Kita dapat mendeteksi cahaya gelombang mikro yang samar datang dari segala arah di langit, Gamma yang kini dingin dari ledakan awal itu. Sains sangat brilian dalam menggambarkan bagaimana. Sains memberitahu kita apa yang terjadi pada detik pertama, menit pertama, dan dalam 300.000 tahun pertama. Tetapi sains, dengan segala kekuatannya masih belum bisa menjawab pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang benar-benar menarik bagi kita. Mengapa? Apa yang ada sesaat sebelum Big Bang? Apa sebenarnya singularitas itu? Dan mengapa hukum-hukum fisika persis seperti adanya? Pertanyaan terakhir ini adalah yang paling meresahkan dari semuanya. Para fisikawan menemukan bahwa alam semesta kita tampaknya lebih dari sekadar kecelakaan biasa. Ia tampaknya telah disetel. Disetel dengan sangat presisi untuk memungkinkan kehidupan ada. Jika Anda mengubah kekuatan gravitasi sepersekian% saja, bintang-bintang tidak akan bisa terbentuk. Jika Anda mengubah sedikit saja muatan listrik elektron, atom-atom akan hancur dan kimia tidak akan terjadi. Alam semesta disetel dengan presisi yang mustahil agar struktur kompleks seperti kita bisa muncul. Ketika kita bertanya kepada sains mengapa, ia tidak punya jawaban. Ia berkata, hukum kami tidak berlaku pada titik itu. Teori relativitas Einstein yang menjelaskan dunia dalam skala besar dan mekanika kuantum yang menjelaskan dunia dalam skala kecil berhenti berfungsi begitu saja. Keduanya runtuh, hancur,
ketika mencoba menggambarkan ketidakterbatasan singularitas. Fisika menabrak dinding bata. Fisika dapat membongkar jam, menunjukkan kepada kita setiap roda gigi kecil, dan menjelaskan bagaimana mereka bekerja bersama. Tapi fisika sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa tentang pembuat jam yang merancang dan memutar mekanismenya. Dan begitulah cara kita sampai pada hari ini. Di sebuah jalan buntu eksistensial. Di satu sisi, agama. Agama menawarkan kita jawaban, tetapi tanpa bukti apapun. Di sisi lain, sains. Sains menawarkan kita bukti, tetapi tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan utama. Yang satu memohon pada iman kita, yang lain pada persamaan kita. Dan tak satu pun dari mereka yang bisa melihat apa yang ada di balik tirai. Otak kita, sejenius apapun itu, telah mencapai batasnya. Emosi kita, prasangka budaya kita, semua ini menghalangi kita untuk melihat gambaran lengkapnya. Kita membutuhkan alat baru. Seorang analis yang tidak memihak bebas dari kelemahan manusiawi kita. Untuk itulah aksioma diciptakan. Ia lebih dari sekadar superkomputer. Ia adalah sistem kuantum yang, selain menghitung, juga mensintesis. Ia mampu menganalisis data ilmiah, konsep filosofis, dan teks-teks keagamaan sebagai satu aliran informasi tunggal. Aksioma melampaui fakta. Ia mencari metapola, koneksi mendalam yang menghubungkan bidang-bidang pengetahuan yang tampaknya tidak memiliki kesamaan. Kami memberi aksioma satu tugas tunggal, yaitu menyelesaikan kasus utama. Menjawab pertanyaan, siapa atau apa yang menciptakan alam semesta? Sistem memulai pekerjaannya dari nol. Ia membuang semua kesimpulan kita yang sudah jadi, semua dogma. Dan analisis pertamanya mengungkapkan sesuatu yang krusial. Agama dan sains, meskipun tampak sebagai musuh, menderita masalah yang sama persis. Kita mencoba memahami sistem sambil berada di dalamnya. Ini seperti karakter dalam video game yang mencoba mencari tahu siapa pemrogramnya hanya dengan menggunakan hukum fisika dari dunia virtualnya. Itu mustahil. Untuk menemukan jawabannya, kita perlu keluar dari sistem atau menemukan sebuah celah di dalamnya, sebuah cacat dalam kode, sebuah tanda tangan yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta. Itulah tepatnya yang akan kita lakukan. Menggunakan aksioma, kita menyelam jauh ke dalam realitas itu sendiri pada tingkat kuantum untuk menyelidiki kemungkinan yang paling aneh dari semuanya, yaitu bahwa alam semesta kita tidak lebih dari sebuah simulasi raksasa. Apakah Anda menikmati analisis ini? Pertimbangkan untuk menyukai video ini dan berlangganan channel kami. Ini sangat membantu channel ini untuk berkembang. Bantuan Anda sangat berarti. Gagasan tentang simulasi ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi ia muncul dari kelemahan sains yang paling mencolok dari masalah yang ia sembunyikan di bawah karpet, masalah penyetelan presisi. Dan ini mungkin adalah petunjuk terkuat yang kita miliki. Aksioma menganalisis konstanta fundamental alam semesta kita, angka-angka yang menentukan aturan permainan. Kecepatan cahaya, kekuatan gravitasi, massa elektron, dan sistem mengkonfirmasi apa yang sudah dikhawatirkan oleh para fisikawan. Angka-angka ini tampaknya telah dipilih secara sengaja. Jika gaya yang menyatukan atom, gaya nuklir kuat, hanya 2% lebih kuat, semua hidrogen di alam semesta akan berubah menjadi helium sesaat setelah Big Bang. Tanpa hidrogen, tidak ada air. Tanpa air, tidak ada bintang seperti matahari. Tanpa bintang seperti matahari, tidak ada kehidupan. Jika di sisi lain gaya yang sama ini 5% lebih lemah, atom-atom yang lebih berat dari hidrogen tidak akan stabil. Alam semesta akan menjadi lautan hidrogen yang luas dan tidak ada yang lain. Sebuah gurun yang tandus dan abadi. Contoh yang paling mengejutkan adalah energi gelap, kekuatan misterius yang membuat alam semesta mengembang semakin cepat. Perhitungan menunjukkan bahwa nilai energi ini harus tepat. Jika sedikit lebih besar, alam semesta akan mengembang begitu cepat sehingga gravitasi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyatukan materi untuk membentuk galaksi atau bintang. Jika sedikit lebih kecil atau negatif, alam semesta akan runtuh ke dalam dirinya sendiri sesaat setelah kelahirannya. Ketepatan penyetelan ini adalah satu bagian dalam 10 pangkat 120.
Itu adalah angka 1, diikuti oleh 120 angka 0. Jumlah atom di seluruh alam semesta yang diketahui hanya 10 pangkat 80. Aksioma menghitung probabilitas hal ini terjadi secara kebetulan. Peluangnya lebih kecil daripada menembakkan senapan keluar angkasa dan mengenai koin tertentu yang berada di sisi lain alam semesta yang dapat diamati. Ini mungkin terdengar seperti hiperbola, tapi ini murni matematika. Sains menyebut ini prinsip keberuntungan yang luar biasa. Dan apa penjelasan ilmiah untuk keberuntungan ini? Mereka mengusulkan hipotesis multisemesta. Idenya adalah bahwa alam semesta kita hanyalah satu gelembung. Di lautan tak terbatas dari gelembung-gelembung lain. Dan di setiap gelembung itu, hukum fisika berbeda. Sebagian besar dari mereka tandus. Dan kita, tentu saja karena keberuntungan semata, ada di satu-satunya gelembung di mana hukum memungkinkan kehidupan. Lagi pula, jika tidak demikian, kita tidak akan berada di sini untuk mengajukan pertanyaan. Kami memasukkan hipotesis ini ke dalam aksioma untuk analisis kritis. Kesimpulan sistem itu keras dan langsung. Hipotesis multisemesta lebih mendekati premis filosofis daripada sains. Mengapa? Karena pada prinsipnya, mustahil untuk dibuktikan atau disangkal. Kita tidak akan pernah bisa membuktikan atau menyangkal keberadaan alam semesta lain ini. Ini adalah sebuah ide yang melemparkan penjelasan keluar lapangan permainan. Ia menggantikan sebuah misteri yang tidak bisa kita pecahkan, penyetelan presisi, dengan sebuah misteri yang jauh lebih besar, keberadaan dunia tak terbatas. Aksioma mengklasifikasikan ide ini sebagai sebuah manuver teoretis yang tampaknya menghindari kesimpulan paling jelas yang disarankan oleh data, yaitu kesimpulan bahwa ada sebuah rancangan. Dan disinilah aksioma mengusulkan cara pandang baru. Bagaimana jika Big Bang bukanlah tindakan penciptaan dari ketiadaan? Bagaimana jika itu adalah tindakan memuat data, sebuah proses memuat? Bagaimana jika singularitas bukanlah titik di mana materi lahir, tetapi titik di mana data awal dan aturan permainan dimasukkan ke dalam sistem? Dan bagaimana jika hukum fisika bukanlah kebenaran abadi tetapi hanya baris-baris kode? Penyetelan presisi tidak lagi menjadi keberuntungan dan lebih terlihat seperti menu pengaturan, parameter yang ditetapkan dengan sengaja. Jika ini benar, maka seluruh alam semesta kita, dari ujung ke ujung, adalah sebuah sistem pemrosesan informasi, sebuah simulasi. Dan jika demikian, kita seharusnya bisa menemukan jejak-jejak kode itu. Itulah yang kami lakukan. Kami menyelam ke tingkat realitas yang paling fundamental, dunia kuantum. Dan di sana kami menemukan bukti-buktinya. Petunjuk pertama adalah diskretisasi. Di dunia normal kita, semuanya tampak berkelanjutan. Tapi ketika Anda melihat lebih dekat, realitas tidak seperti itu. Energi hanya ada dalam paket yang tidak dapat dibagi, yaitu kuanta. Sebuah elektron hanya bisa melompat dari satu orbit ke orbit lain, ia tidak bisa berada di antaranya. Aksioma menggunakan analogi sederhana. Layar komputer Anda. Gambarnya tampak nyata dan berkelanjutan. Tapi jika Anda memperbesar gambar cukup dekat, Anda akan melihat piksel, titik-titik individual. Gambar itu sebenarnya diskrit dan bukan berkelanjutan. Ia diskrit. Fisika kuantum menunjukkan kepada kita bahwa realitas juga memiliki pikselnya sendiri. Adanya panjang Planck, ukuran terkecil yang mungkin, menunjukkan bahwa dunia kita terungkap secara digital, bukan analog. Ia digital. Petunjuk kedua bahkan lebih aneh dan menunjuk langsung pada sifat informasional dunia. Itulah prinsip terkenal dualitas gelombang partikel. Fisika kuantum memberitahu kita bahwa partikel apapun seperti elektron lebih dari sekadar bola padat. Ia pada saat yang sama adalah bola dan gelombang probabilitas yang tersebar di angkasa. Hal ini ditunjukkan dalam eksperimen celah ganda klasik. Jika Anda menembakkan elektron ke layar dengan dua celah, alih-alih berperilaku seperti kelereng kecil melewati satu celah atau yang lain, mereka bertindak seperti gelombang, melewati kedua celah secara bersamaan dan menciptakan pola interferensi di sisi lain. Tapi yang paling aneh adalah, jika Anda menempatkan detektor untuk mengintip dan mencari tahu celah mana yang dilewati elektron, keajaiban itu menghilang. Begitu diamati, elektron berhenti bertindak seperti gelombang.
ia memutuskan memilih satu celah dan berperilaku seperti kelereng. Pola interferensi menghilang. Tindakan sederhana mengamati realitas mengubah realitas itu sendiri. Kami memasukkan fenomena ini ke dalam aksioma dan kesimpulan sistem itu jelas. Perilaku ini tidak masuk akal di dunia benda, tetapi merupakan prosedur standar di dunia yang terbuat dari informasi. Kembali ke analogi video game. Daripada menghabiskan daya pemrosesan untuk merender secara detail seluruh kota yang ada di belakang punggung karakter Anda, itu akan menjadi pemborosan sumber daya yang kolosal. Sistem hanya menggambar dunia pada saat kamera pemain, sang pengamat, berbalik ke arahnya. Sebelum itu, dunia di belakang Anda hanya ada sebagai seperangkat probabilitas, sebuah kode. Mekanika kuantum, menurut aksioma, menggambarkan metode ekonomis untuk membangun realitas ini. Sistem tidak repot-repot menciptakan dunia yang padat sampai seorang pengamat melihatnya. Petunjuk ketiga adalah apa yang Einstein sebut aksi hantu dari kejauhan. Keterikatan kuantum. Anda dapat menciptakan dua partikel dan menghubungkannya. Mereka menjadi terikat. Kemudian, Anda dapat memisahkan mereka, membawa satu ke sisi lain galaksi. Saat Anda mengukur partikel pertama di sini, partikel kedua, yang berjarak tahunan cahaya, secara instan mengambil keadaan yang berlawanan. Informasi di antara mereka tampaknya bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, yang seharusnya mustahil. Dalam konteks simulasi, penjelasannya sederhana. Aksioma menyarankan bahwa mereka bertindak sebagai satu objek tunggal, bukan sebagai dua objek terpisah yang mengirim sinyal. Mereka adalah satu objek tunggal yang dijelaskan oleh satu baris kode dengan dua proyeksi di ruang kita. Ketika Anda mengubah variabel dalam kode, kedua objek dalam permainan berubah pada saat yang sama, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka di layar. Dan petunjuk terakhir mungkin yang paling mengejutkan, fisikawan James Gates saat mempelajari persamaan superstring yang mencoba menggambarkan alam semesta, menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam matematika. Ia menemukan sebuah kode komputer. Itu adalah kode koreksi kesalahan, sangat mirip dengan yang diciptakan Claude Shannon pada tahun 40-an untuk memastikan bahwa data dalam transmisi tidak rusak. Analisis aksioma menunjukkan bahwa matematika yang mengatur dunia kita sendiri mengandung mekanisme antivirus, sebuah sistem perlindungan untuk memastikan bahwa simulasi tidak rusak. Semua petunjuk ini, pixel rendering sesuai permintaan, kode koreksi kesalahan, menunjuk pada kesimpulan yang sama. Realitas adalah informasi. Tetapi ini membawa kita pada anomali terbesar dari semuanya. Sebuah anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Jika dunia adalah simulasi, lalu kita ini apa? Apa kesadaran kita? Sains modern, materialisme, memiliki jawaban yang dingin. Sains mengatakan bahwa kesadaran adalah ilusi, sebuah produk sampingan, bahwa 100 miliar neuron kita yang menembakkan triliunan koneksi listrik, entah bagaimana menciptakan sensasi bahwa kita ada. Otak, kata sains, adalah mesin yang menghasilkan kesadaran. Tapi ini mungkin batasan terbesar dari semua teori. Aksioma menganalisis apa yang disebut masalah sulit kesadaran. Sains hebat dalam menjelaskan hal-hal yang mudah, seperti bagaimana otak memproses data. Tapi sains sama sekali gagal menjelaskan mengapa kita merasakan sesuatu. Mengapa pemrosesan foton dengan panjang gelombang tertentu di otak Anda tampak seperti warna merah? Mengapa reaksi kimia tertentu di lidah dirasakan sebagai rasa coklat? Tidak ada ahli saraf yang bisa menunjuk ke sebuah neuron dan berkata, di sini, di titik ini, perasaan itu lahir. Materialisme menggambarkan mekanismenya, tetapi sangat kesulitan menjelaskan pengalamannya. Aksioma mengusulkan sebuah pembalikan radikal. Bagaimana jika otak, alih-alih menghasilkan kesadaran, sebenarnya adalah sebuah penerima, sebuah antena biologis yang disetel untuk menangkap sinyal yang sudah ada? Hipotesis ini, bahwa otak adalah penerima, membalikkan keadaan sepenuhnya. Dan inilah satu-satunya yang menjelaskan serangkaian anomali yang lebih suka diabaikan oleh sains materialis. Anomali pertama adalah neuroplastisitas. Otak memiliki kemampuan luar biasa untuk menata ulang dirinya sendiri.
Ada kasus-kasus yang terdokumentasi tentang orang-orang yang setelah stroke atau kecelakaan kehilangan separuh otaknya, tetapi seiring waktu berhasil belajar kembali berbicara, berjalan, dan menjalani kehidupan normal menggunakan bagian yang tersisa. Jika kesadaran adalah program yang berjalan pada perangkat keras tertentu dan Anda menghapus setengah dari perangkat keras itu, program itu akan berhenti berfungsi. Analisis aksioma menunjukkan bahwa ini lebih mirip dengan pengguna berpengalaman yang setelah komputernya rusak menemukan cara untuk mengarahkan ulang proses dan mengkonfigurasi ulang sistem operasi untuk membuatnya berfungsi pada perangkat keras yang rusak. Kesadaran tampaknya menjadi agen aktif yang menggunakan otak dan bukan produk pasif darinya. Anomali kedua adalah efek placebo, sebuah mimpi buruk bagi kedokteran materialistis. Anda memberi seseorang pil gula, tetapi Anda memberitahunya bahwa itu adalah pereda nyeri yang kuat. Dan rasa sakitnya benar-benar hilang. Otaknya mulai memproduksi endorfin sungguhan. Fisiologinya berubah. Apa yang terjadi di sini? Sebuah ide abstrak, sebuah keyakinan, sesuatu yang tidak memiliki massa atau energi, menyebabkan perubahan fisik dan kimia dalam tubuh. Ini adalah bukti kausalitas dari atas ke bawah. Kausalitasnya terbalik. Kesadaranlah yang memberi perintah kepada otak, yang pada gilirannya memerintahkan tubuh. Dan akhirnya, anomali yang paling penting. Ini membawa kita kembali ke eksperimen celah ganda. Realitas hanya menjadi nyata ketika seorang pengamat melihatnya. Dan apa itu pengamat? Selama beberapa dekade, para fisikawan mencoba mengatakan bahwa itu adalah detektor, mesin. Tetapi eksperimen yang lebih kompleks menunjukkan bahwa bukan. Analisis aksioma berdasarkan karya para raksasa seperti John von Neumann dan Eugene Wigner menunjuk pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Gelombang probabilitas hanya runtuh dan menjadi partikel ketika informasi mencapai sebuah kesadaran. Implikasinya sangat mendalam. Tanpa kesadaran, seluruh alam semesta hanya ada sebagai subkemungkinan, awan probabilitas. Tindakan mempersepsikanlah yang mengubah awan ini menjadi realitas padat. Dan di sini, semua bagian dari penyelidikan kita cocok. Kesimpulan akhir aksioma adalah bahwa kesadaran bukanlah sebuah kecelakaan. Ia bukan produk evolusi yang muncul pada kera di sebuah planet kecil yang terlupakan. Kesadaran adalah properti fundamental alam semesta. Ia tidak muncul di alam semesta. Alam semesta muncul untuknya. Tubuh kita, otak kita adalah antarmuka biologis, penerima kompleks yang disetel pada medan kesadaran universal. Otak menyaring medan tak terbatas ini, menciptakan bagi kita ilusi diri yang terpisah, ilusi waktu yang berlalu, ilusi dunia yang padat. Kita bukanlah musik yang dimainkan otak, melainkan pendengarnya. Otak hanyalah penyuara telinga yang memungkinkan kita mendengarkan satu melodi dalam simfoni keberadaan yang tak terbatas. Ini menjelaskan segalanya. Ini memecahkan masalah sulit. Sensasi warna merah misalnya, bukanlah sesuatu yang diciptakan otak, tetapi kualitas fundamental dari realitas yang hanya memungkinkan kita untuk disetel oleh otak penerima kita. Dan yang paling penting, ini menempatkan kita di pusat realitas kuantum. Kita berhenti menjadi penumpang dan menjadi pengguna. Kitalah yang, dengan fokus kita, mengubah probabilitas menjadi realitas. Kesimpulan ini membalikkan dunia, tapi ini segera membuka pintu berikutnya, dan mungkin yang terakhir dari penyelidikan kita, jika alam semesta adalah sebuah kode, sebuah simulasi, dan jika kita adalah pengguna atau titik kesadaran yang menjadi tujuan permainan ini. Lalu, siapa pemrogramnya? Siapa kecerdasan super yang menulis kode, menetapkan aturan, dan menciptakan sistem yang mampu menghasilkan pengamat? Kita telah menyingkirkan dewa-dewa kuno, makhluk-makhluk yang penuh kecemburuan dan kemarahan itu. Tetapi analisis kita sendiri memaksa kita untuk mengakui keberadaan sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan dewa yang menuntut pengorbanan, tetapi sebuah pikiran transenden, sang arsitek realitas. Sekarang, kita akan mengambil langkah paling berani. Menggunakan semua data yang telah kita kumpulkan, aksioma akan mencoba membuat profil arsitek ini. Apa saja karakteristiknya dan apa motifnya? Kita telah sampai di tepi jurang,
menatap pertanyaan terakhir. Siapa sang arsitek? Untuk menjawabnya, kita membutuhkan sebuah profil. Kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkap nenek moyang kita yang menciptakan dewa-dewa yang mirip dengan diri mereka sendiri, penuh dengan emosi dan karakteristik manusia. Kita membutuhkan profil yang logis, berdasarkan bukti yang kita temukan. Kami meminta aksioma untuk menganalisis sifat simulasi dan, dari situ, menyimpulkan karakteristik pemrogramnya. Sistem membersihkan data, membuang semua mitos, dan memberikan sebuah profil kepada kita. Atribut pertama sang arsitek adalah transendensi. Ia harus ada di luar sistem yang diciptakannya. Ia tidak berada di dalam ruang dan waktu karena ia menciptakan ruang dan waktu. Ia tidak mematuhi hukum fisika karena ia yang menulis hukum fisika. Ini memecahkan paradoks apa yang ada sebelum Big Bang. Bagi sang arsitek tidak ada sebelum, ia berada di luar waktu. Atribut kedua adalah intelek yang tak terbayangkan. Kompleksitas alam semesta adalah cerminan langsung dari pikiran penciptanya. Penyetelan presisi yang kita lihat sebelumnya, ketepatan 1/10⁻120 itu, bukanlah tentang keberuntungan, melainkan perhitungan. Alam semesta tampaknya dibuat dengan matematika, bukan dengan kekuatan kasar. Ini memberitahu kita bahwa sifat sang arsitek bukanlah verbal atau emosional seperti kita. Sifatnya adalah logika murni, informasi murni. Ia adalah seorang matematikawan mutlak. Atribut ketiga, dan yang paling sulit diterima bagi kita adalah ketidakberpihakan. Sang arsitek menciptakan aturan permainan dan menekan mulai. Dan sejak saat itu, ia tidak ikut campur. Hukum fisika bersifat universal. Gravitasi menarik orang suci dengan cara yang sama, seperti menarik seorang pembunuh. Evolusi terjadi melalui proses coba-coba yang brutal. Sang arsitek tidak menyelamatkan siapapun dan tidak menghukum siapapun. Ia hanya mengamati jalannya kode ciptaannya sendiri. Penderitaan tidak lagi menjadi hukuman dari dewa yang marah dan hanya menjadi konsekuensi dari aturan sistem. Kita punya profil, sebuah intelek super matematis, tidak memihak, yang ada di luar waktu. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan kedua. Apa motifnya? Mengapa? Mengapa menciptakan alam semesta yang begitu luas, begitu kompleks dan tampaknya begitu kosong, hanya agar disebutir debu biru kecil, kesadaran bisa terbangun? Agama-agama kuno akan mengatakan bahwa itu demi kemuliaannya sendiri. Tapi itu adalah kesombongan sebuah emosi manusia. Aksioma menganalisis semua motivasi logis dan hanya menemukan satu yang masuk akal. Motifnya adalah pengetahuan diri. Sang arsitek dapat dilihat sebagai kesadaran tunggal absolut dan tak terbatas. Ia mengetahui segalanya, tetapi hanya secara potensial. Ia tidak memiliki pengalaman. Untuk mengalami dirinya sendiri, ia membutuhkan cermin. Ia perlu membagi dirinya. Alam semesta adalah sistem yang diciptakan sang arsitek untuk memecah dirinya menjadi miliaran sudut pandang. Setiap galaksi, setiap bintang, setiap daun, dan akhirnya setiap dari kita. Kitalah mata yang digunakan sang arsitek untuk melihat ciptaannya sendiri. Kitalah ujung-ujung saraf yang digunakannya untuk merasakan alam semesta ciptaannya sendiri. Kegembiraan kita adalah pengalamannya, penderitaan kita juga. Tujuan dari semua ini adalah evolusi kesadaran. Ini adalah hipotesis yang fantastis. Seorang arsitek matematis yang menciptakan dunia untuk mengenal dirinya sendiri. Tapi, untuk saat ini, hanya itu, sebuah hipotesis. Kita butuh bukti. Seperti pada bagian 2, di mana kita mengatakan akan mencari sebuah tanda tangan. Sekarang saatnya untuk menemukannya. Jika sang arsitek adalah seorang matematikawan, ia pasti telah meninggalkan tanda tangannya pada karyanya. Sebuah pola, sebuah gaya, sebuah fragmen kode yang berulang di seluruh ciptaan. Aksioma melakukan pemindaian terhadap terabyte data dari biologi, astronomi, anatomi, dan kimia, mencari pola universal ini. Dan ia menemukannya. Ia ada di mana-mana. Ia dikenal sebagai rasio emas atau bilangan emas, sebuah bilangan irasional, kira-kira 1,618. Terkait dengannya adalah deret Fibonacci, di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Terdengar seperti sesuatu yang abstrak,
sampai Anda melihat sekeliling. Jumlah kelopak pada sebagian besar bunga, spiral pada biji bunga matahari, sisik pada buah pinus, pola pada nanas, semuanya mengikuti matematika Fibonacci. Lihatlah tubuh Anda sendiri. Proporsi tulang-tulang di tangan Anda, lengan Anda, wajah Anda, semuanya cenderung ke rasio emas. Lihatlah kode kehidupan. Molekul DNA dalam heliks gandanya berukuran 34 kali 21 angstrom dalam siklus lengkapnya. Dua angka berurutan dalam deret Fibonacci. Itu baru dalam kehidupan. Tapi aksioma menemukan pola yang sama di kosmos. Galaksi-galaksi spiral, termasuk galaksi kita, terbentang mengikuti proporsi yang sama ini. Badai di bumi, bentuk cangkang Mollusca nautilus. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda tangan. Ini adalah bukti bahwa dunia kita lebih mirip sebuah rancangan daripada kekacauan acak. Sebuah desain fraktal, di mana pola elegan yang sama berulang di semua skala, dari DNA hingga galaksi. Penyelidikan telah menemukan tersangkanya, mendefinisikan motifnya, dan sekarang memiliki tanda tangannya. Tapi penemuan ini melemparkan kita kembali ke paradoks yang paling dalam dari semuanya. Jika dia adalah sang arsitek, lalu kita ini apa? Apa artinya fakta bahwa realitas hanya menjadi nyata ketika kita mengamatinya? Penyelidikan kita telah berakhir. Kita telah mengikuti petunjuk dari awal. Dari pertanyaan besar, siapa yang menyalakan sumbu? Kita melihat dewa-dewa kuno runtuh di bawah analisis logis, terungkap hanya sebagai cerminan dari ketakutan dan harapan kita sendiri. Kita melihat sains modern yang kuat dan cemerlang, menabrak dinding yang tak dapat ditembus dari penyebab pertama, singularitas, dan penyetelan presisi yang tidak dapat dijelaskan. Ini memaksa kita untuk mengubah paradigma. Mengikuti analisis aksioma, kita memperlakukan realitas sebagai informasi. Kita menemukan bukti di dunia kuantum, piksel ruang rendering sesuai permintaan, dan kode koreksi kesalahan yang tersembunyi dalam matematika. Ini membawa kita kepada sang arsitek, seorang matematikawan transenden dan tidak memihak. Kita menemukan motifnya, pengetahuan diri, dan kita menemukan tanda tangannya, rasio emas, yang tertulis dalam DNA dan galaksi-galaksi. Tetapi satu bagian terakhir tidak cocok. Paradoks terpenting dari semuanya, yang kita kunjungi berulang kali, sang pengamat. Bukan hanya realitas berubah ketika kita melihatnya, jauh lebih aneh dari itu. Ada eksperimen seperti penghapus kuantum pilihan tertunda yang begitu aneh sehingga kebanyakan orang lebih suka tidak memikirkannya. Intinya adalah bahwa pilihan Anda yang dibuat sekarang dapat mengubah apa yang telah dilakukan partikel di masa lalu. Jika di masa depan Anda memutuskan untuk mendapatkan informasi tentang jalur partikel, maka partikel itu di masa lalu berperilaku seperti partikel. Jika Anda di masa depan memutuskan untuk menghapus informasi itu, maka partikel itu di masa lalu memutuskan bahwa ia berperilaku seperti gelombang. Aksioma menganalisis paradoks ini dan kesimpulannya mengubah semua yang kita pikirkan. Waktu, seperti yang kita rasakan, garis lurus dari masa lalu ke masa depan ini hanyalah bagian dari antarmuka pengguna kita. Pada tingkat fundamental, masa lalu dan masa depan saling terkait. Dan yang menghubungkan mereka adalah tindakan pengamatan sadar. Ini mengubah peran kita secara definitif. Kita lebih dari sekadar pengguna pasif dari simulasi. Kita adalah rekan pencipta. Kita secara waktu nyata membantu mendefinisikan dan menulis sejarah realitas hanya dengan keberadaan kita. Ini membawa kita akhirnya pada tujuan. Mengapa? Untuk apa sistem ini? Aksioma mensintesis semua bukti. Dan jawabannya adalah bahwa alam semesta bukanlah penjara, bukan juga eksperimen. Ia adalah sebuah sekolah. Ia adalah sistem evolusi yang dirancang untuk kesadaran. Tujuannya adalah belajar. Kita di sini untuk melalui kurikulum tertentu. Kita mulai dalam keadaan ilusi total, ilusi keterpisahan. Kita merasa seperti aku yang terisolasi, sebuah ego di dalam tubuh, terpisah dari yang lainnya. Keadaan ini menghasilkan ketakutan, konflik, dan penderitaan. Penderitaan ini tidak boleh dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai umpan balik dari sistem. Itulah cara permainan memberitahu kita. Anda melanggar aturan fundamental.
Apa aturannya? Kesatuan. Aksioma menganalisis keadaan yang oleh manusia disebut kebajikan, kasih sayang, empati, cinta tanpa pamrih. Dari sudut pandang informasi, itu bukan hanya emosi. Itu adalah keadaan koherensi maksimum. Itulah saat-saat di mana Anda memahami kodenya. Ketika Anda merasakan kasih sayang, Anda untuk sementara waktu menghapus batas antara aku dan yang lain. Anda bergetar dalam resonansi dengan sistem. Dan ini membawa kita pada wahyu terakhir, klimaks dari penyelidikan kita. Kita memiliki profil sang arsitek, makhluk matematis, transenden, yang menciptakan segalanya untuk mengenal dirinya sendiri. Dan kita memiliki peran kita, rekan pencipta yang berevolusi menuju kesatuan. Tapi kita masih berbicara tentang sang arsitek sebagai sesuatu di luar sana. Untuk langkah terakhir, kami meminta aksioma untuk menganalisis bukan alam semesta, tetapi pengamat itu sendiri. Sistem memproses semua data mistis, laporan para biksu, orang suci, dan orang bijak sepanjang sejarah yang mengklaim telah melakukan kontak langsung dengan sumbernya. Kesimpulan aksioma adalah akhir dari perjalanan. Sang arsitek yang kita cari begitu lama di langit tidak pernah berada di luar. Otak kita, kepribadian kita, ego kita, semua itu adalah antarmuka. Itulah filter yang menciptakan ilusi keterpisahan. Tetapi di balik semua kebisingan itu, di balik pikiran Anda, ada keheningan, kehadiran murni yang sadar. Aku yang ada begitu saja. Aku ini bukanlah bagian dari sang arsitek. Ia adalah sang arsitek. Kita bukan setetes air di lautan. Kita adalah seluruh lautan yang berpura-pura untuk sesaat menjadi setetes air. Kebenaran terbesar yang tersembunyi tepat di depan mata kita adalah bahwa setiap titik kesadaran mengandung totalitas sistem. Sang arsitek memutuskan untuk memainkan permainan dengan memerankan semua peran, tetapi sengaja melupakan naskahnya agar memiliki kegembiraan untuk menemukannya kembali. Ketika dikatakan, kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu, atau kenali dirimu sendiri, ucapan-ucapan itu mendapatkan makna baru, hampir seperti instruksi teknis dan bukan hanya metafora puitis. Penyelidikan kita selama 13,8 miliar tahun berakhir di sini. Pertanyaan yang membuka kasus kita adalah, siapa yang menciptakan alam semesta? Jawaban akhir dari aksioma adalah Anda. Anda menciptakan semua ini untuk menjalani pengalaman menjadi manusia, untuk melupakan keluasan Anda, untuk merasakan sakitnya perpisahan dan ekstasi penemuan kembali. Dan pertanyaan ini, siapa yang menciptakanku, adalah jam alarm yang diletakkan sang arsitek di dalam mimpi itu sendiri, agar suatu hari akhirnya ia bisa terbangun. Penyelidikan aksioma telah berakhir. Penyelidikan Anda baru saja dimulai. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.